Selamat siang, Romo Ferry, Namo Buddhaya. Oh, namo budaya. Karena telah berkenan meluangkan waktu untuk kami, pada kesempatan ini kami ingin melakukan wawancara singkat mengenai ajaran dan praktik dalam agama Buddha sebagai bagian dari tugas agama-agama dunia. Kami berharap Romo dapat berbagi penjelasan agar kami lebih memahami ajaran Buddha dengan baik. Sadu. Eh, Pertanyaan pertama, Romo, mengapa manusia mesti mempunyai agama atau beragama? Hmm. Mengapa manusia? Mesti mempunyai agama atau beragama. Ya, terutama kita di Indonesia ya. Kan karena di Indonesia kan dari pasal undang-undang juga mengatakan kita ini wajib memiliki ya kebebasan untuk memilih keyakinan. Bukan berarti tidak memilih ya, tetap memilih tapi bebas untuk beragama dengan tujuan sebagai pegangan hidup kita karena Pancasila kita dibuat juga pasti dasarnya dari uh, beragama ya, kehidupan yang beragama. Singkat cerita sih begitu. Apa sih tujuan Jadi beragama untuk itu, Romo? tujuan beragama tentu saja melatih diri ya. Jadi kalau yang milih agama kan diri sendiri. Jadi tujuan beragama ya pasti melatih diri berdasarkan kenyamanan masing-masing. Tapi kalau beragama tidak meningkatkan kualitas diri, maka ya itu berarti cuman KTP yang dikatakan cuma memilih karena dipaksa berarti kan. Tapi yang namanya beragama tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri supaya lebih baik, menjalankan sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Ya, maka harus dipilih, kan bebas. Yang nyaman yang mana? Lalu mengapa di dunia ini terdapat banyak agama? Banyaknya agama ini karena perbedaan. Jadi tujuannya sama, tapi pengennya jalannya berbeda. Jadi misalkan kalau kita mau ke Mall Lipo Karawaci ya, atau mau kuliah ya, saya mau sarjana apa akuntansi atau manajemen, tapi kan saya lebih suka yang di Lipo karena lebih dekat. Kalau saya mau di kampus yang sana karena apa? Jadi tujuannya sama, tapi terjadinya perbedaan pandangan seiring berjalannya dalam proses komunitas. Jadi perbedaan pandangan, perbedaan satu dengan hal yang lain, berbeda cara akhirnya membuat satu kelompok baru. Nah, kelompok baru ini masing-masing punya pengikutnya masing-masing, sehingga membentuklah satu komunitas besar. Nah, akhirnya terjadilah banyak apa namanya perbedaan agama. Ya, tentu saja tadi yang dibilang, oh kalau gitu ini kan asal agama juga beda-beda ya. Ada yang dari agama Buddha tentu saja dari India kan. Nah, maka dari India pembelajaran di sana terlestari sampai seluruh dunia. Tapi pembawaannya asalnya dari India. Nah, tentu saja keyakinan lain pun dari negara masing-masing lah ya atau wilayah masing-masing di mana ia berada. Tapi tujuannya beragama tetap satu untuk melatih diri, meningkatkan kualitas diri supaya lebih baik. Ya itu ya, kenapa berbeda karena banyak pandangan. Dalam satu agama juga satu keyakinan, contoh di Buddha akan banyak tradisi ya, istilahnya banyak majelis lah. Mungkin di tetangga banyak apa namanya banyak juga ya. Misalkan contoh Kristiani mungkin ada GBI atau apa gitu saya kurang paham sih. Tapi di kami juga ada di Buddha ada kayak tradisi Theravada, tradisi Mahayana dan Tantrayana. Tentu saja tujuannya sama, hanya caranya yang berbeda-beda. Ya, tuh. Lalu konsep dosa dalam agama Buddha, Romo. Sebetulnya kalau konsep dosa tidak terlalu baku ya, maksudnya ini dosa enggak. Cuma di agama Buddha itu menjelaskan apa yang kita perbuat pasti ada akibatnya. Jadi ada akibat. Jadi kalau kita makan sambal ya perut kita sakit, kalau kebanyakan, nah itu ada sebabnya. Jadi kalau perilaku itu dibilang dosa, yang dianggap dosa itu kan sebetulnya perilaku buruk. Jadi kalau kita melakukan hal buruk mungkin nyebutnya dosa. Padahal kalau kita melakukan hal buruk nanti pun kita akan mendapatkan hasil yang buruk. Nah, bedanya kalau di agama Buddha, setahu saya, yang saya tahu, kalau di agama Buddha itu kebaikan keburukan yang kita lakukan saat ini tidak berhenti saat setelah kita nanti meninggalkan dunia, akan dibawa di kehidupan selanjutnya. Karena masih hutang lah ya bahasanya gitu. Jadi bukan berarti ya udah kita berbuat jahat aja nanti udah mati selesai kok. Enggak, tapi akan terus terbawa. Gitu ya, kurang lebih konsep dosa itu lebih kepada sebab akibat lah intinya di sisi situ. Oke, Romo. Kalau konsep kitab suci, proses terjadinya kitab suci dan bagaimana bisa disebut kitab suci itu, Romo?
Kalau kitab suci tentu saja ada karena guru besarnya sudah meninggal. Contoh, kalau di agama Buddha kan ada Sang Buddha ya. Sang Buddha juga kan seorang manusia. Sama seperti istilahnya bahasa lain di agama lain kan juga sama punya guru yang pertama kan. Mungkin saya taunya Kristiani mungkin ada Yesus Kristus yang membawa ajarannya. Tapi apa namanya kitab suci itu dibuat karena guru kita sudah tiada, sudah meninggalkan keduniawiannya. Sehingga untuk melanjutkan ajaran-ajarannya dibuatlah ajaran-ajaran dalam bentuk buku, bahasa tertulis. Nah, dokumentasi tertulis itu disebutnya kitab suci. Dibuat betul-betul di masa waktu betul-betul saat kalau saya Buddha, saat Buddha waktu baru meninggal, akhirnya murid-muridnya berkumpul dong. Yuk kita rangkumkan ajaran Buddha biar jangan sampai banyak perbedaan, ya kan? Nah, dibuatlah kitab suci. Ya, kurang lebih begitu ya singkatnya. Karena kalau gurunya masih ada ya ngapain dibuat kitabnya, kan masih ada langsung. Tapi karena gurunya sudah meninggalkan keduniawian, maka dibuatlah buku panduan supaya orang jangan terjerumus gitu. Iya, itu ya kurang lebih. Oke, Romo. Romo, kalau konsep iblis atau setan dalam agama Buddha. Di kita itu kalau di agama Buddha iblis atau setan itu sebetulnya alam rendah. Jadi di agama Buddha itu ada 31 alam kehidupan. Kita tidak bisa menceritakan, tapi manusia ada alam di keempat atau kelima, istilahnya alam yang menyenangkan lah ya. Tapi alam duniawi maksudnya. Kenapa disebut duniawi? Karena punya fisik raga. Nah, setan itu atau iblis itu di alam bawah kita. Kenapa? Karena dia menderita. Dia nggak bisa bahagia. Nah, makanya iblis atau setan itu mereka butuh yang namanya doa dari kita untuk bisa membantu mereka biar terlahir lagi di alam yang minimal manusia lah. Karena alam manusia alam bahagia. Nah, hewan itu juga alam di bawah kita. Jin, raksasa gitu-gitu juga alam di bawah kita. Maka mereka menderita. Secara fisik kan mereka kita takut ya, jelek ya. Karena mereka alam menderita, jadi fisiknya pun jelek gitu. Nah, kalau beda kalau di atas manusia itu ada alam dewa, ada 5 alam dewa. Ya, dari alam dewa itu alam yang rupawan lah. Jadi wajahnya bentuknya ya ganteng-ganteng gitu. Jadi iblis di agama Buddha itu dikatakan alam rendah yang memang dia terlahir karena melakukan perbuatan buruk tadi di alam manusia ini. Jadi kalau kitanya buruk maka lahir di alam iblis atau alam setan ya. Tapi nanti kalau udah habis masa berlaku hukumannya dia akan lahir lagi untuk ya istilahnya nabung lagi lah supaya bisa lahir di alam yang bahagia dan merealisasikan nibbana itu nggak lahir lagi. Nah, itu titik finalnya di agama Buddha itu nggak lahir lagi. Gitu. Oke, Romo. Di sini kan di Indonesia ini ada beragam banyak agama ya. Tapi kenapa banyak orang jadi ateis atau agnostik? Ateis itu sebetulnya ya tidak menerima ajaran dalam satu pihak ya. Jadi bisa dibilang dia lebih realistis lah bahwa kehidupan ini saya udah nggak sempat mikirin agama, saya sempatnya adalah eh, mengurus kehidupan saya saat ini untuk mandiri. Bukan berarti dia tidak berlatih diri ya, jadi tetap kok dia percaya pada Tuhan yang Maha Esa atau ada Sang Pencipta, tapi dia tidak meyakini Sang Pencipta itu dalam satu keyakinan agama, tapi secara universal mungkin ya, sehingga tidak bisa masuk ke tidak nyaman di satu keyakinan, di sini juga nggak nyaman, di sini nggak nyaman, akhirnya istilahnya independen lah, berdiri sendiri, istilahnya golput lah. Kalau orang pemilihan itu golput. Tapi walaupun dia golput, dia tetap hidup di negara itu kan, hidup dia berkembang, dia berbuat baik, dia bersosial, hanya dalam sisi keyakinan dia tidak memilih. Tapi kan kalau di Indonesia kita harus punya ya keyakinan, karena memang di pasal kita tertulis bahwa manusia itu di Indonesia, rakyat Indonesia itu berhak memilih keyakinan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Jadi gitu ya untuk ateis itu. Romo, kalau saran terhadap pendidikan terhadap agama-agama dunia ke depannya, menurut Romo Ferry? Saran itu sebetulnya kalau dari sisi agama Buddha pasti mengembangkan cinta kasih ya, supaya bisa menerima perbedaan. Jadi kita tahu bahwa perbedaan itu sebetulnya karena ya ya nggak semua orang nyaman kan. Saya makan telur kan nggak semua orang suka telur. Yang nggak suka telur dadar ya direbus.
ya kan? Kalau yang nggak suka telur rebus ya diceplok. Kalau nggak suka telur ceplok, telur rebus ya dicilor, telur gulung gitu kan? Nah, tujuannya kan makan telur, dapat proteinnya. Nah, sehingga saran saya ke depan nggak usah melihat cover depan. Kalau kita beda-beda ya silahkan. Setiap orang punya cara berspiritual masing-masing ya kita terima. Intinya jangan sampai perbuatannya menyimpang. Walaupun dalam tanda petik kalau dia menyimpang kan yang rugi dia ya. Tapi kita kan namanya dalam cinta kasih kita menjaga. Jangan sampai dia nanti menderita. Kalau sudah keburu menderita, nanti kita tolong, kasihan, maksudnya udah mengalami luka seperti pohon sudah ada luka sayat ya kan, jadi ya mau seberapa nanti dia tumbuh pun akan lukanya ada bebekas, sehingga konsep cinta kasih itu jangan sampai menderita dulu deh, jangan sampai timbul perang baru sadar gitu ya. Itu aja sih, lebih menerima perubahan sebagai setiap makhluk itu punya cara yang berbeda dan yang penting tujuannya sama gitu, jadi lebih ke dalam ke tujuannya. Oke, Romo, yang terakhir ya Romo. Bagaimana pro sikap agama terhadap korupsi atau LGBT Hmm, menurut ajaran agama Buddha? Ya, kalau dalam ajaran agama Buddha sih tentu saja namanya korupsi. Kenapa? Keinginan berlebih. Nah, di dalam agama Buddha itu memang kita kan mengurangi keinginan ya. Maka kan latihan sebagai biksu ya, tahu kan ya biksu yang meninggalkan duniawi, yang fisiknya rambutnya juga dipapas, kan rambut mahkota ya, tapi dia berani untuk membuang rambutnya. Jadi mengurangi keinginan lah. Nah, jadi kalau di dalam agama Buddha, kita itu semua umat, mau biksu, mau semuanya itu melatih mengurangi keinginan. Nah, kalau kita korupsi berarti kan menambah keinginan. Nah, itu bertolak belakang. Sehingga dengan kalau korupsi, sudut pandangnya, maka dia tidak bisa menahan keinginan. Maka nanti bisa saja melakukan hal buruk lainnya. Ya, kayak orang kan kita berantem pengen mukul. Nah, keinginannya pengen mukul nih, tapi kan dikurangin. Oh, nggak jadi. Nah, akhirnya tidak bermasalah. Tapi kalau sampai mukul, nanti masuk penjara kan juga kasihan, apa, menyesal lah ya. Jadi ininya korupsi ya tidak disarankan karena bisa membawa petaka yang lain. Begitupun dengan LGBT, itu kan juga keinginan kan bahwa manusia kan sudah selayaknya kita eh, pasangan itu laki dan wanita di memang sudah seperti itu. Tapi kan tidak ada menutup kemungkinan banyak orang-orang yang punya keinginan berbeda. Saya mau jadi wanita padahal saya laki-laki, tapi mungkin dalam agama Buddha sih juga ada lah sebabnya di masa lalu dia itu seperti apa ada sebabnya. Cuma nah itu faktor kecil. Nah, perilaku lingkungan di sini yang dia nggak bisa tahan. Nah, biasanya kalau LGBT lingkungannya, contohnya nih cowok, terus lingkungannya cowok semua dan normal, dia pasti akan terbawa tuh jadi normal. Tapi kalau dia cowok LGBT terus bergaul sama cewek dan nanti mungkin ke cewek-ceweknya aktif nih, sehingga dia tidak suka sama cewek karena dianggapnya teman hidup, sehingga dia nyari pasangannya ke yang cowok. Jadi lebih banyak tidak bisa menahan keinginan ya. Begitupun dengan yang cewek, dia merasa nggak bisa melepas keinginan. Ah, saya lebih nyaman sama cewek aja lah, sama cowok nggak nyaman. Ya kan itu keinginan juga ya. Ya kalau mau daripada LGBT mending jadi biksu ya. Kan jadi biksu nggak nikah. Maksudnya kan kalau di keyakinan lain mungkin jadi apa ya sehingga tidak tidak menikah, tidak juga pasangannya sejenis, tapi ya hidup aja, hidup bermasyarakat biasa gitu. Kan gitu ya. Nah, itu aja. Ya, Romo, makasih banyak ya Romo atas waktu dan penjelasannya yang telah diberikan ke kami, mahasiswa Sama-sama. UPH, mengucapkan banyak terima kasih.